Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Kali ini Mimin bakalan ngebahas salah satu film yang bercerita tentang penculikan oleh seorang pria yang mempunyai banyak kepribadian. Film ini berjudul Split, menceritakan tentang 3 orang remaja yang diculik kemudian disekap dalam sebuah ruangan entah di mana lokasinya. Ketika gadis ini panik dan berusaha mencari jalan keluar. Namun usaha mereka tidak mudah karena orang yang menculiknya ternyata bukan laki-laki biasa. Pria tersebut memiliki 23 kepribadian yang muncul bergantian. Ia bisa berubah menjadi seorang perempuan, anak kecil, dan pria dewasa. Setiap kepribadiannya memiliki watak berbeda-beda, di mana beberapa di antaranya bisa membahayakan. Lantas, bagaimana nasib 3 orang remaja tersebut? Tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Scene ini dimulai dengan memperlihatkan seorang remaja yang bernama Casey. Ia mempunyai teman yang sedikit karena kurang bergaul dengan teman-temannya. Ia lebih suka berdiam diri sendirian daripada mengobrol bersama teman-teman kelasnya seperti Marcia dan Claire. Marcia dan Claire adalah teman sekelas Casey yang tidak begitu akrab. Suatu ketika ayah Claire mengetahui bahwa mobil jemputan Casey mogok. Kemudian ayahnya Claire membantu Casey dengan mengajak bergabung dengan mobilnya. Claire yang sedang memasukkan barang-barang ke bagasi, tiba-tiba datang seorang pria yang tidak dikenal menyerang ayahnya. Kemudian masuk ke mobil dan menculik mereka bertiga. Pria yang menculik itu bernama Kevin. Marcia, Claire, dan Casey dimasukkan ke dalam ruangan di bawah tanah yang cukup nyaman dan tidak mendapatkan penyiksaan atau pelecehan seperti penjahat kakap lainnya. Mereka tak tahu apa tujuannya, tetapi Marcia dan Claire merasakan kepanikan dan memikirkan untuk berusaha keluar dari ruangan bawah tanah tersebut. Berbeda dengan Marcia dan Claire, Casey tidak terlihat panik dan tenang seakan pasrah dengan kondisi yang sedang terjadi. Kemudian, scene berganti memperlihatkan seorang psikiater bernama Dr. Karen Fletcher. Ia melihat sebuah berita tentang 3 orang remaja yang diculik. Kemudian Karen mendapatkan pesan email yang isinya mengajak bertemu dari seseorang yang bernama Barry. Di sini kalian akan dibuat terkejut oleh kedatangan Barry yang menemui Dr. Karen Fletcher. Karena ternyata Barry adalah pria yang sama dengan Kevin, orang yang menculik Marcia, Claire, dan Casey. Faktanya Kevin adalah seorang pria yang didiagnosa dissociative identity disorder atau biasa dikenal dengan berkepribadian ganda. Kepribadian ganda adalah suatu kondisi ketika seseorang memiliki 2 atau lebih kepribadian yang berbeda-beda dan mengalami kepribadian yang berubah-ubah tetapi tidak disadarinya. Tapi menariknya Kevin, ia memiliki 23 kepribadian ganda yang berbeda tentunya. Salah satunya adalah Dennis yang menjadi pelaku penculikan Marcia, Claire, dan Casey di scene awal tadi. Yang kita lihat sekarang adalah kepribadian bernama Barry. Seorang fashionista yang berbakat dapat mengontrol emosinya berkepala dingin dan seringkali Barry lah yang sering berbicara kepada Dr. Fletcher. Scene selanjutnya menampilkan kembali Marcia, Claire, dan Casey yang melihat dari celah pintu seorang perempuan memakai rok panjang yang berteriak meminta tolong dan berharap mereka membantunya. Tetapi setelah dibuka pintunya, ternyata ia adalah Patricia, sosok kepribadian lain dari Kevin, yang merupakan otak di balik penculikan kepada mereka. Patricia adalah kepribadian yang paling jahat dan mendominasi dari kepribadian yang lainnya. Tujuan ia menculik Marcia, Claire, dan Casey adalah untuk dijadikan persembahan makanan untuk menantikan kedatangan kepribadian ke-24 yang sebentar lagi akan datang. Setelah Patricia pergi, datanglah Dennis yang menyuruh mereka bertiga untuk membersihkan ruangan dan toilet, serta mengingatkan kepada mereka agar selalu menjaga kebersihan. Ketika di tengah malam, mereka bertiga dibuat kaget dan ketakutan oleh seseorang yang tiba-tiba muncul. My name's Hedwig. I have red fox. Orang itu sudah duduk di depan pintu, yakni adalah kepribadian lain dari Kevin yang bernama Ludwig. Ia adalah seorang bocah 9 tahun.
Marcia, Claire, dan Casey mulai menyadari bahwa orang yang menculik mereka adalah pengidap gangguan kepribadian ganda. Casey memanfaatkan itu dengan mencoba mempengaruhi Ludwig untuk membantu mereka agar bisa keluar dari tempat tersebut. Could you help us, Hedwig? Tetapi usaha tersebut gagal. Ludwig merasa tidak berani, malah lebih takut kepada Patricia dan langsung keluar menutup pintu itu dengan cepat. We could be gone before anybody gets back, but... No, please don't go! Tidak ingin diam saja, Claire yang dibantu oleh Marcia menjebol atap kamar dan berusaha kabur melalui pipa-pipa di atas. Tetapi Dennis dengan mudah menangkap Claire di loker tempat bersembunyinya. Setelah tertangkap, Claire dihukum dan dimasukkan ke ruangan yang berbeda dari Marcia dan Casey, sehingga kesempatan mereka untuk keluar dari tempat itu kecil. Di scene selanjutnya, kita akan dilihatkan Dr. Fletcher yang sedang mengikuti sebuah seminar online dan menjelaskan satu pasien yang sedang ia tangani, yaitu Kevin. Dalam penelitian Dr. Fletcher, ia menemukan sesuatu yang luar biasa dari setiap karakter yang ada di diri Kevin, bahwa masing-masing karakter memiliki kelebihan, kepintaran, dan kekuatan yang berbeda-beda. Dr. Fletcher juga menyebutkan bahwa bisa jadi Kevin menjadi jawaban dari sesuatu yang tidak diketahui, yaitu potensi otak manusia yang bisa menguasai hal seperti melihat ke dalam alam bawah sadar. Kekuatan super dan hal seperti itu akan terjawab jika Dr. Fletcher meneliti lebih dalam kepada Kevin. Of the supernatural comes from. Is this the ultimate doorway? Kemudian scene berganti kepada Casey yang sedang didandani oleh Patricia. Lalu Casey dan Marcia diajak ke dapur untuk dinner bersama Patricia. Ketika Patricia lengah, Marcia memukul Patricia dari belakang dengan kursi dan langsung pergi meninggalkan Casey sendirian di sana. Sambil memegang pisau di tangan, Patricia menyuruh Casey kembali ke ruangannya. Selain itu, Marcia sendiri tertangkap dan dihukum dikurung di tempat yang berbeda, menjadikan mereka bertiga harus berpisah di ruangannya masing-masing. Di lain hari, Barry menemui kembali Dr. Fletcher, di mana di akhir dialog tersebut Barry mengungkapkan kenapa dia mempunyai 23 kepribadian ganda. Ketika waktu kecil, lebih tepatnya tahun 2005, ayah Kevin meninggal dunia pada saat kecelakaan di jalan. Kemudian Kevin pun diasuh oleh ibunya yang sering memperlakukan Kevin dengan kekerasan. You see, I'm not Dennis. Dan membuat ia menjadi memiliki tekanan mental yang sangat berat. Oleh karena itu, jiwanya secara tidak langsung menciptakan 23 kepribadian yang berbeda-beda dan bertugas untuk menjaga tubuh Kevin dari berbagai situasi apapun. Karena Kevin mempunyai mental yang lemah, ia tidak bisa berontak ketika ia diperlakukan kasar. Oleh sebab itu diperlakukan kepribadian yang lebih kuat dan mampu menjaga Kevin dari apapun. 23 kepribadian itu saling berkomunikasi di kepala Kevin. Dan jika merasa belum kuat untuk melindungi Kevin, Dennis dan Patricia mempunyai keyakinan bahwa ada lagi kepribadian ke-24 yang belum hadir dan akan segera muncul. Karakter kepribadian ke-24 digambarkan seperti hewan buas yang sangat menyeramkan. Ia bisa merayap ke dinding dan mempunyai pergerakan yang cepat. Dennis pernah mengatakan bahwa kepribadian ke-24 itu adalah nyata. Dia sangat berotot dan jari-jarinya 2 kali lebih besar dari kepribadian yang lainnya. Kepribadian ke-24 itu dikenal dengan sebutan The Beast. Ia makhluk berakal dan digadang-gadang mewakili bentuk tertinggi dari evolusi manusia. Kemudian, scene berganti memperlihatkan Hedwig, si bocah 9 tahun yang mengajak Casey ke kamarnya untuk menunjukkan sebuah benda yang menurutnya keren, yaitu walkie-talkie. Casey menyadari bahwa walkie-talkie bisa digunakan untuk berkomunikasi jarak jauh jika memiliki frekuensi yang sama. Dia memanfaatkan hal itu dan mencoba menelpon polisi. Tapi tiba-tiba Hedwig, si bocah 9 tahun itu berubah kepribadiannya menjadi Patricia, sehingga Casey tidak mampu melawannya. Gagal kembali usaha Casey untuk kabur dari tempat tersebut. Dennis,
will explain the meaning of this evening. Selain itu, Dr. Fletcher mendapatkan email yang sangat banyak dari Barry. Isi pesannya yaitu, kami membutuhkanmu. Atau kita bisa pahami, berarti Barry dan kepribadian yang lainnya sedang membutuhkan pertolongan Dr. Fletcher. Dr. Fletcher merasa khawatir, kemudian ia pun menemui Kevin di basement yang sedang menjadi Dennis. Dennis menceritakan kepada Dr. Fletcher bahwa ia mencoba meyakinkan kepribadian yang lainnya, bahwa The Beast yaitu kepribadian ke-24 itu nyata dan akan segera datang. Tetapi kepribadian yang lainnya ketakutan. Dengan begitu Dennis dan Patricia mengurung kepribadian yang lainnya. I said no. Hal ini menunjukkan kepada kita bahwa pada tubuh Kevin didominasi oleh Patricia dan Dennis dibandingkan dengan kepribadian yang lainnya. Dr. Fletcher tentunya tidak percaya dengan mudah apa yang disampaikan oleh Dennis tentang The Beast itu. Karena menurutnya sangat tidak masuk akal jika manusia mempunyai kekuatan yang sangat besar seperti The Beast. Who are you going to meet? Di waktu yang sama, Dr. Fletcher mulai curiga kepada Dennis dan Patricia telah melakukan kejahatan. Kemudian Dr. Fletcher berpura-pura untuk pergi ke kamar mandi untuk melihat ruangan sekitar, karena ia memiliki kecurigaan. Ketika ia membuka pintu salah satu ruangan di sana, tiba-tiba ia dikejutkan oleh seorang gadis yang tergeletak. Please help me. Ternyata gadis itu adalah Claire yang sedang disekap dan dengan cepat Dennis terpaksa menyuntikkan obat bius kepada Dr. Fletcher supaya tidak menghambat rencana sebelumnya untuk menyambut kepribadian ke-24 yaitu The Beast. Dennis menempatkan Dr. Fletcher di kursi dan meninggalkannya di sana. Kemudian keesokan harinya Dennis pergi ke toko bunga untuk menyambut kedatangan kepribadian ke-24, yaitu The Beast. Lalu ia menaiki kereta bawah tanah yang kosong dan perlahan ia membuka bajunya. Tiba-tiba Dennis berubah menjadi The Beast. Inilah sosok karakter yang sebelumnya diceritakan seperti hewan buas yang menyeramkan. Di waktu yang sama dengan The Beast, Casey pun berhasil keluar dari ruangan dan memasuki kamar di mana terdapat komputer yang menyimpan 23 file video dari masing-masing karakter kepribadian yang dimiliki Kevin. Casey melihat file video tersebut dan meyakini bahwa 23 kepribadian ganda itu adalah nyata dan ada. Kemudian scene berpindah memperlihatkan Dr. Fletcher yang baru sadar dan menuliskan nama lengkap Kevin di sebuah kertas karena ia mengetahui kelemahannya. Jika Kevin disebut dengan nama lengkapnya, ia bakal kembali ke kepribadian Kevin yang asli. Tiba-tiba sosok The Beast yang menyeramkan seperti hewan buas itu muncul di belakang Dr. Fletcher. Dan seketika Dr. Fletcher menyadari bahwa manusia bisa melampaui batas kemampuannya. Dr. Fletcher mengambil sebuah pisau kecil dan ketika ia mau menyerang, The Beast dengan cepat mendekap Dr. Fletcher sangat keras. Dr. Fletcher tidak diam saja, ia bahkan menusuk The Beast tetapi tusukannya tidak mempan sama sekali kepada The Beast karena justru pisau itulah yang patah. Sampai-sampai patah tulang rusuknya hingga terdengar suara dari tulang tersebut. Di sisi lain, Casey menemukan kunci dan berusaha mencari kedua temannya. Tiba-tiba di ruangan temannya, Casey dikejutkan oleh Marcia yang sudah tewas dan memiliki luka yang sangat parah di perutnya, seperti dikoyak dan dicabik-cabik hewan buas. Kemudian Casey membuka pintu Claire dan melihat Claire masih hidup, tetapi The Beast menarik Claire dan memakannya hidup-hidup. Casey sangat ketakutan dan berusaha keluar dan masuk ke ruangan Dr. Fletcher. Ia menemukan sebuah kertas yang bertuliskan menyebutkan nama lengkap Kevin. Masih dengan perasaan menegangkan dan ketakutan, Casey melihat dengan mudahnya The Beast memanjat dan merayap ke dinding. Casey pun langsung membacakan surat yang berisikan tulisan nama lengkap Kevin. Dan ya, karena itu pun The Beast merasakan kesakitan, kemudian berubah kepada Kevin yang mempunyai tubuh tersebut. Kevin yang sudah lama tidak muncul merasa kebingungan dengan apa yang sedang terjadi karena tidak ingat apa-apa. Ia pun menyadari bahwa selama ini ia dikuasai oleh kepribadian yang lainnya. I don't remember anything after that. One is stealing a life from me when I'm not aware. We should stand up to the Horde's advances. I'm trying to be good.
I'm not even supposed to be here. Dennis dan Patricia lah karakter yang sangat mendominasi tubuh Kevin. Kevin pun menyadari juga bahwa kepribadian-kepribadian yang ada dalam tubuhnya ini melakukan kejahatan. Kevin kemudian menyuruh Casey agar membunuhnya dengan shotgun dan beberapa peluru yang Kevin simpan. Kill me. Tapi saat Casey akan mencoba mengambil shotgun itu, tiba-tiba Kevin menghilang dan berubah kepada kepribadian lain yang meminta agar Casey mengurungkan niatnya untuk membunuh Kevin. Can't handle reality. My name is Jay. Casey di situ pun menjadi sangat ketakutan dan pergi untuk mengambil peluru yang disimpan Kevin. Stop it, Hedwig! Kemudian di saat yang bersamaan The Beast datang dan mengejar Casey dengan melukai kakinya. Tetapi Casey bisa lolos dan kabur menuju ruangan lain yang ada jeruji seperti penjara. Dengan sangat terpaksa ia menggunakannya dengan cara mengurung dirinya sendiri agar The Beast tidak bisa mendekati dan melukainya. The Beast yang sangat menyeramkan itu berusaha mendekati jeruji yang di dalamnya ada Casey. Tetapi Casey melakukan self-defense, yaitu menembaki The Beast dengan shotgun sebanyak 2 kali tembakan. Dan anehnya di sini, The Beast yang terkena tembakan shotgun tidak mati. Ia memiliki kekuatan dan kekebalan tubuh di atas rata-rata manusia normal. Kemudian The Beast mematahkan besi di jeruji itu dengan kedua tangannya yang sangat kuat. Dan di waktu yang sama, The Beast melihat banyak luka sayatan di tubuh Casey. Ia mengatakan bahwa Casey adalah sama seperti Kevin. Ia memiliki hati yang murni, dengan kata lain ia mengalami penderitaan selama ini yang sama dirasakan Kevin, dan akhirnya The Beast meninggalkan Casey begitu saja dan tidak jadi membunuhnya. Ternyata luka-luka tersebut dikarenakan oleh perlakuan kasar oleh pamannya ketika waktu kecil, sehingga berdampak kepada psikologis Casey. Sampai saat ini seperti menjadi gadis yang pemurung dan tidak mudah bersosialisasi di lingkungan sekitarnya. Mungkin itulah alasan The Beast tidak jadi membunuh Casey, karena The Beast hanya mencari orang-orang yang jahat dan selama hidupnya belum pernah merasakan rasa sakit. Di sisi lain, Casey kemudian diselamatkan oleh penjaga. Dan setelah diketahui bahwa tempat yang selama ini menjadi tempat penyekapan mereka, ternyata itu adalah basement yang berada di sebuah kebun binatang. Dan ternyata Kevin adalah salah satu staf di kebun binatang tersebut. Scene kemudian memperlihatkan Kevin yang sedang berada di tempat persembunyiannya. Yang terjadi adalah 23 kepribadian Kevin sedang berdiskusi untuk mengembangkan dan menunjukkan kekuatannya kepada dunia. Kemudian, kasus penculikan yang dilakukan oleh Kevin menjadi viral di mana-mana. Banyak berita yang membahas kasus ini, dan oleh sebab itu Kevin dijuluki sebagai The Herd atau dengan arti kawanan, karena Kevin memiliki banyak kepribadian di tubuhnya.